Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik, luar biasa, tetap semangat. Nah, seperti biasa, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa di depan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Apakah ada teman kalian yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Masuk. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan agar kita bisa masuk sekolah setiap hari ya. Amin. Oke. Selanjutnya kita ice breaking terlebih dahulu ya. Silahkan berdiri. Aku tahu aku bisa dan kulakukan. Aku tahu aku bisa dan kulakukan. Aku tahu aku bisa. Bisa aku tahu aku bisa dan kulakukan. Lagi. Aku tahu aku bisa dan kulakukan. Aku tahu aku bisa dan kulakukan. Aku tahu aku bisa. Bisa aku tahu aku bisa dan kulakukan. Oke, tepuk tangan. Hari ini kita akan belajar berpikir komputasional. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih berpikir komputasional? Ya, karena baru mendengar kali ini. Ibu punya pertanyaan nih. Kalau mau berangkat sekolah, apa saja yang harus kalian siapkan? Terus apa lagi? Iya. Ada lagi? Iya. Terus apa lagi? Buku pelajaran sesuai jadwal. Iya. Apa lagi? Apa? Alat tulis seperti pensil, penghapus, garis, pulpen. Apakah masih ada yang harus disiapkan? Uang jajan. Uang jajan itu pasti tidak lupa ya. Terus coba kalian urutkan dari yang paling penting, barang apa saja yang harus dibawa ke sekolah. Yang pertama apa? Ya, itu paling penting ya. Buku pelajaran sesuai jadwal. Yang kedua, penting kedua. Alat tulis lengkap seperti pensil, penghapus, penggaris, pulpen ya. Itu alat tulis yang lengkap supaya nanti di sekolah tidak meminjam. Selanjutnya, bagaimana caranya supaya semua barang yang dibawa tidak tertinggal di rumah? Menyiapkan barang sejak malam sebelum sekolah. Menyiapkan barang sejak malam sebelum sekolah. Ada lagi? Memeriksa sebelum tidur. Ya, suka dilakukan. Tidak itu memeriksa tas sebelum tidur. Ya, itu penting ya. Apakah ada lagi? Meminta bantuan orang tua untuk mengecek sebelum berangkat. Nah, itu
juga penting. Sebelum berangkat harus dicek terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa. Siswa itu siapa? Kalian ya. Mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu punya tebak-tebakan. Nanti kalian jawab ya. Tebak siapa aku? Coba dibaca. Bentukku adalah seperti hari. Warnaku kuning kemasan setelah digoreng. Aku sering dengan sayur, telur, atau bakso. Dan rasanya gurih serta sedikit manis. Aku bukan nasi, tapi sering jadi pilihan saat bosan makan nasi. Siapakah aku? Ada yang tahu siapakah aku? Apa? Mie goreng. Nih jawabannya adalah mie goreng. Terlihat enak, lezat ya. Kenapa ya belajar berpikir komputasional, tapi di dalamnya ada mie goreng? Nih ada pertanyaan lagi. Bagaimana cara membuat mie goreng? Yang pertama berarti menyiapkan bahan dan alat ya. Kemudian apa lagi? Merebus mie. Apa lagi? Menyiapkan bumbu dan topping. Kemudian apa lagi? Goreng bumbu dan mencampur mie. Iya, kemudian? Menyajikan mie goreng. Iya, menyajikan mie goreng. Nah, yang kalian sebutkan tadi itu sudah termasuk berpikir komputasional. Bagaimana jika salah satu langkah tidak dilakukan? Misal, kalian tidak menyiapkan mie-nya. Bagaimana kalau satu langkah itu tidak dilaksanakan? Apa? Tidak jadi mie gorengnya ya. Kemudian misal kalian sudah menyiapkan bahan, menyiapkan alat seperti kompor, wajan, kemudian spatula ya. Udah merebus mie, tapi bumbunya tidak ada. Gimana itu? Tidak enak ya. Berarti berpikir komputasional itu harus sistematis, harus berurutan. Tidak mungkin ya menyajikan mie goreng terlebih dahulu tapi alat dan bahannya tidak ada. Tidak mungkin kan? Harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Baik, sekarang Ibu akan menyampaikan materi tentang berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Silahkan dicatat ya. Berpikir komputasional itu adalah cara berpikir seperti komputer. Ya. Apa itu? Cara berpikir seperti komputer untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya tadi kalian membuat mie goreng ya. Berpikir komputasional juga yaitu memecahkan masalah dengan langkah yang jelas ya. Kemudian membagi masalah besar menjadi kecil. Lalu mencari pola dan kesamaan. Kemudian membuat langkah-langkah yang sistematis atau teratur. Berpikir komputasional itu sangat penting. Kenapa penting? Karena berpikir komputasional membantu kita
menjadi lebih pintar dalam memecahkan masalah, ya, mengembangkan kreativitas dan inovasi. Kemudian mempersiapkan diri untuk dunia teknologi. Berpikir komputasional itu ada 4 prinsip, yaitu prinsip yang pertama adalah dekomposisi, yaitu memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah untuk diselesaikan. Membagi tugas menjadi tugas kecil dan menyelesaikannya satu per satu. Prinsip yang kedua adalah pengenalan pola, yaitu mencari kesamaan. Pengenalan pola adalah kemampuan menemukan langkah-langkah atau urutan yang berulang dan kesamaan dalam suatu proses. Contohnya, ketika membuat mie goreng itu kita siapkan alat dan bahan. Kemudian rebus mie. Kemudian apa lagi? Siapkan bumbu, aduk, sajikan. Itu merupakan pengulangan pola. Setiap kita membuat mie goreng berarti sama. Menyiapkan alat dan bahan, rebus mie, siapkan bumbu, aduk, sajikan. Semuanya itu berulang kan? Maka ditemukanlah kesamaan atau pola yang berulang. Ibu minta satu kelompok satu ke depan perwakilan. Satu orang, satu kelompok satu orang, satu kelompok satu orang. Yuk. Berdiri di sini. Ibu punya gambar apa ini? Daun ya. Daun, pegang daunnya. Ini apa? Wortel. Ini? Strawberry, bukan tomat ya. Ini apa? Strawberry. Nih, ini kan daun, wortel, strawberry. Berarti Nijar apa sekarang? Apa itu? Daun, karena pengulangan pola. Daun, wortel, strawberry, daun. Berarti setelah daun apa? Wortel. Setelah wortel apa? Strawberry. Ini namanya pengulangan pola. Sekarang ada warna kuning. Ya, ini warna apa? Kuning. Pegang kuning. Terus ini warna apa? Hijau. Pegang hijau. Dan ini warna jingga ya. Warna apa? Jingga. Nah, ini kan polanya itu kuning, hijau, jingga. Ya, kuning, hijau, jingga. Berarti Nijar harusnya warna apa? Warna kuning. Ini contoh pengenalan pola. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah berani maju. Ayo, balik lagi. Ada lagi. Misal, ada deretan angka ya. Ada 2, 4, 6, terus setelah 6 apa? Bukan, 8, betul. Karena kelipatan berapa? 2. Kalau ada lagi gini, 1, 3, 5, 7, berarti 9. Kelipatan berapa? 2 ya, dari 1 tapi mulainya. Kalau tadi dari 2. Prinsip yang ketiga yaitu abstraksi. Fokus pada yang pentingnya saja. Budi ingin menghias mie goreng untuk dijual. Ia memiliki bahan wortel, tomat, coklat bubuk, kacang tanah, dan daun bawang. Bagian penting yang harus dipilih oleh Budi berarti wortel, tomat, dan daun bawang. Sisanya tidak usah dipakai.
Untuk prinsip ketiga itu mencari bagian pentingnya saja, ya. Yang terakhir, prinsip yang keempat adalah algoritma. Algoritma itu membuat langkah-langkah jelas untuk menyelesaikan masalah. Kemudian mengurutkan langkah-langkah dari awal sampai akhir. Membuat petunjuk yang jelas dan tepat. Contohnya, siapkan alat-alat. Ini untuk membuat apa? Mie goreng. Saja coba dibaca. Siapkan alat-alat. Kompor. Wajan, piring, sendok. Ya, terus? Siapkan makanan. Pisang, telur, sayuran, bumbu. Oke. Kemudian? Inilah air lagi. Ya, terus apa lagi? Masukkan lagi ke dalam air mendidih. Masukkan mie ke dalam air mendidih. Kemudian? Rebus selama 3 menit. Rebus mie selama 3 menit. Kemudian apa lagi? Tiriskan mie dari panci. Tiriskan mie dari panci, berarti diangkat ya. Terus apa lagi? Panaskan wajan dan beri sedikitnya. Ya, terus? Tumis bumbu hingga harum. Ya, terus? Masukkan mie ke wajan dan isi bumbu. Ya. Lagi? Aduk mie hingga tercampur rata. Iya. Tambahkan telur, sayuran bila diperlukan. Masak hingga semua barang matang. Ya. Angkat dan sajikan mie goreng di piring. Nah, itu merupakan berpikir komputasional. Ya, karena kalau kalian mengikuti langkah-langkah ini, apakah akan jadi mie gorengnya? Jadi, ya. Kalian juga nanti dituntut untuk berpikir komputasional. Harus secara runtut dan jelas. Sekarang Ibu akan membagikan kelompok ya. Ini udah membagi kelompok menjadi 4. Mana kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4. Nah, Ibu akan membagikan lembar kerja kelompoknya. Kelompok 1 ini ya. Silakan diisi. Kelompok 4. Waktu pengerjaannya yaitu 10 menit. Mulai dari sekarang ya. Mana coba Ibu lihat. Iya. Masalahnya apa? Masalahnya itu bangun pagi sering terlambat hingga terburu-buru pergi ke sekolah. Ya. Yang kelompok ini masalahnya apa? Mempersiapkan kelas untuk lomba kebersihan. Ini masalahnya apa? Yang dekomposisi. Masalahnya apa? Membersihkan halaman rumah yang kotor. Berarti harus dipecahkan menjadi masalah kecil. Menyiapkan acara ulang tahun sederhana di rumah. Oke, lanjutkan ya. Nanti yang presentasi itu perwakilan kelompoknya saja ya, 1 orang ya. Waktu sudah selesai ya, 10 menit. Siapa yang mau maju presentasi terlebih dahulu? Kalau gak ada, sama Ibu dikocok ya. Nih, lihat ke depan. Kelompok mana nih? Ada kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok manakah yang akan maju? Kelompok tim. Ya, kelompok berapa? 3. Mana kelompok 3? Silahkan maju. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Abstraksi. Masalah Rina ingin bermain game edukasi. Game edukasi itu game berisi pelajaran. Terus Pilihan: game memasak, game matematika, game perang, game mengetik, game tembak-tembakan. Pilih dua game yang paling sesuai untuk belajar. itu game apa saja? Game memasak, Terus game matematika. ya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prok kelompok 3 hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Masalah: membersihkan halaman rumah yang kotor. Pecahlah masalah tersebut menjadi bagian-bagian kecil. Mengambil sapu, menyapu daun, mengumpulkan sampah, masukkan sampah ke tempatnya, membersihkan alat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Pengenalan pola. Masalah: catatan waktu belajar Edo selama 5 hari. Hari Senin, lama belajar 30 menit. Hari Selasa, lama belajar 35 menit. Hari Rabu, lama belajar selama 30 menit. Hari Kamis, lama belajar selama 35 menit. Hari Jumat, lama belajar selama 30 menit. Apa pola waktu belajar Edo? 30 menit dan 35 menit. Dilakukan secara berulang-ulang. Sekian presentasi dari perwakilan kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Algoritma. Masalah: tuliskan langkah urut pulang sekolah secara aman. Contoh dari berkemas sampai tiba di rumah. Merapikan buku dan alat tulis. Memakai tas. Keluar kelas dengan tertib. Menyapa guru dan berpamitan. Berjalan pulang dengan berhati-hati. Sampai rumah dan memberi kabar orang tua. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prok Semua kelompok sudah tampil presentasi di depan kelas ya. Dari masalah-masalah tersebut ada yang menggunakan prinsip dekomposisi, kemudian pengenalan pola, terus apa lagi? Abstraksi, dan yang terakhir algoritma. Nah, dari keempat prinsip tersebut merupakan bagian dari berpikir komputasional. Ibu akan membagikan soal asesmen diisi mandiri. 5. Nah,
Silakan diisi sesuai pengetahuan kalian setelah belajar tentang berpikir komputasional. Sudah, waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan. Sudah ya, nanti sama ibu dinilai. Sekarang kita refleksi ya dari pembelajaran yang sudah dipelajari hari ini. Nah, kan apa yang kalian pelajari tentang berpikir komputasional hari ini? Silahkan ditulis. Tuliskan satu hal baru yang dipahami apa. Kemudian satu hal yang masih ingin dipelajari apa. Itu ditulis ya. Mari kita simpulkan dan refleksi ya. Jadi, kesimpulannya pada pembelajaran hari ini yaitu tentang berpikir komputasional. Apa sih berpikir komputasional itu? Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang membantu kita untuk menyelesaikan masalah secara teratur dan kreatif seperti cara kerja komputer. Ada 4 langkah utama yang bisa kita gunakan, yaitu yang pertama apa? Dekomposisi, yaitu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian yang kedua, pengenalan pola, mencari kesamaan dari masalah yang berbeda. Kemudian apa lagi? Abstraksi, memilih informasi penting, mengabaikan yang tidak perlu. Berarti yang dipilih itu hanya informasi pentingnya saja. Kemudian yang terakhir, berpikir algoritmik atau yang kita sebut tadi algoritma, ya, yaitu menentukan atau membuat langkah-langkah yang teratur untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemampuan ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir komputasional juga menjadi dasar untuk belajar coding. Ya, kita ini sedang belajar coding dan kecerdasan artifisial. Pembelajaran hari ini cukup sekian. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.